Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Nabi Muhammad itu nabi yang sangat mulia, istimewa. Jadi Allah enggak pernah manggil mukhatab dengan namanya. Di dalam Al-Quran nggak ada ya istilahnya ya Muhammad, nggak ada. Ya, jadi rata-rata Nabi kalau manggil Nabi Muhammad, nah itu dengan pangkatnya, jabatannya. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya, nggak seperti yang lain ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dipanggil tuh namanya ya Adam, ya Nuhu, ya Musa. Kalau nabi-nabi yang lain begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak pernah. Di dalam Al-Quran kita temukan ya Muhammad. Ya, artinya mukhatab Allah manggil langsung Muhammad. Biasanya Allah kalau manggil Nabi Muhammad dengan jabatannya, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, itu. Jadi ini menandakan bahwa begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dia ayuhan nabiyyu, ya itu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Nabi, kul katakanlah wahai Nabi Muhammad li azwajika kepada istri-istri kamu. Wahia ya wahunna, dan mereka istri-istri kamu, istri Nabi Muhammad maksudnya. Itu ada berapa? Tis'un, ada 9 orang. Ya, watolabna, dan mereka diminta ya minhu dari Nabi Muhammad, ya itu apa? Min zinatid dunya ma laisa indahu. Ya, jadi mereka tuh istrinya kalau seandainya dia minta daripada perhiasan dunia, ya kemewahan dunia yang memang Nabi enggak punya. Nah itu ini mukhatabnya nanti istri-istri Nabi silahkan lebih bagus dicerai saja. Ya, jadi kalau ada istri-istri Nabi Muhammad di dalam hidup dan kehidupannya lebih mementingkan dunia kebanding daripada akhirat, nah lebih bagus kata Allah ceraikan saja istri-istri kamu tersebut. Ya, ini yang dimaksud ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika, begitu. Nah jadi istri Nabi Muhammad yang saat Nabi Muhammad masih hidup kemudian Nabi meninggal, itu beliau meninggalkan ada 9 istri. Ya, nama-namanya disebutkan tuh. Ya, pertama Siti Aisyah. Ya, ini tidak masuk Siti Khadijah karena Siti Khadijah itu udah meninggal lebih dulu. Ya, jadi 9 itu yang dimaksud adalah yang masih hidup ya sampai Rasulullah wafat. Nah itu yang 9 itu pertama Siti Aisyah, kemudian Maimunah, Sophia, Hafsah, Hindun, Zainab, Juwairiyah, Romlah, sama Saudah. Ya itu semuanya ada berapa? Ada 9. Ya, jadi yang pertama Siti Aisyah, yang kedua Siti Maimunah, yang ketiga Siti Sophia, kemudian Hafsah. Ya, dari Hafsah baru Hindun, Hindun baru Zainab, Zainab baru Juwairiyah, Juwairiyah baru Romlah, nah terakhir baru Saudah. Nah itu jumlahnya ada 9. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu 9-9-nya masih ada. Ya, makanya Siti Khadijah nggak masuk. Kenapa? Karena Siti Khadijah sudah wafat terlebih dahulu pada saat Nabi masih hidup. Nah ini yang dimaksud yang 9 ini adalah ketika Nabi wafat, itu istri-istri Nabi yang 9 masih ada semuanya. Nah itu Nabi pernah dipanggil sama Allah, wahai Nabi, katakan lu kepada istri-istri kamu tuh. Nah begitu kata Allah. Yang 9 itu, kalau mereka menuntut dan meminta perhiasan dunia, ya kemewahan dunia yang kamu memang tidak memilikinya, nah lebih bagus istri-istri tersebut dicerai saja. Ya begitu. Tapi kalau milih ya Allah, milih ya Rasul, dan milih akhirat, pertahankan
Ya, dan itu nanti akan diberikan ganjaran pahala dan surga nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata itu Bapak, ya Saudara, istri-istri Nabi semuanya yang ada 9 itu memilih apa? Allah dan Rasulnya, akhirat. Makanya mereka nggak pernah meminta-minta kemegahan dunia. Ya, jadi pantangan tuh istri-istri Nabi. Ya, makanya hidupnya mereka begitu sederhana. Nggak ada yang macam-macam. Ya, karena memang udah dijanjikan. Silakan. Kalau seandainya kamu mau milih dunia, lebih bagus pisah saja sama Nabi Muhammad, cerai saja secara baik-baik. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau milih ya akhirat, silahkan. Tapi nanti surga itu jaminannya. Nah, makanya 9 istri Nabi semuanya milih akhirat, sehingga dia tidak minta dunia. Ya, disitulah kehidupan istri-istri Rasulullah itu begitu sederhana. Walaupun Rasulullah manusia yang sangat istimewa, yang kata malaikat Jibril, gunung-gunung yang ada di Madinah kalau Nabi mau minta dijadikan emas itu akan diberikan. Tapi ketika ditawarkan tuh gunung-gunung, silahkan jadi emas semuanya, ditawarkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bilang, Pak Abah, Nabi nggak mau. Tuh begitu. Jadi artinya Nabi tidak mau dunia. Nah, istrinya makanya dipilih. Ya, silahkan mau dunia apa mau akhirat. Kalau mau dunia lebih bagus ya cerai saja sama Nabi Muhammad. Tapi kalau mau akhirat silahkan ikuti. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Ya, Nabi Muhammad disuruh panggil istri-istrinya. Nah, ini ayat ini dilanjutkan, in kuntunna, jika kalian, yaitu artinya yang 9 istri Nabi tadi, jika kalian turidnal hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan kemegahan dunia, fata'alaina, maka kemari kamu, umati'kunna, maka saya akan berikan mut'ah buat kamu. Mut'ah itu bentuk hadiah yang diberikan sebagai tanda mau dicerai. Ya, jadi sebelum dicerai tuh istri-istri tersebut dikasih mut'ah. Mut'ah itu bentuk hadiah yang terakhir. Jadi artinya ketika mau bercerai, bercerainya juga dengan secara baik. Itu namanya wa usarrihkunna sarahan jamila. Tuh, kan kadang-kadang ada orang menikahnya ada secara baik, menikah dengan baik. Nah, ketika cerai ya udah nggak baik. Padahal nggak begitu. Nabi menganjurkannya ketika menikah dengan cara yang baik, suatu saat kalau memang dia mau bercerai, cerailah dengan cara yang baik. Nah, itu Nabi bilang begitu. Jadi kalau kamu nih semuanya pengen pilih dunia, ya hidup sama saya tapi lebih mengutamakan dunia, lebih bagus cerai saja. Nanti saya akan berikan mut'ah. Ya, mut'ah itu bentuk hadiah ya sebagai tanda ya istri tersebut sudah dicerai. Mut'ah itu ya macam-macam. Ada yang dikasih uang, ada yang dikasih rumah, ada yang kasih hadiah apa aja. Tapi itu namanya mut'ah, hadiah terakhir yang diberikan ya kepada seorang ya istrinya dari suami sebagai tanda dia udah dicerai. Nah, itu Nabi mengajarkannya begitu. Ya, fata'alaina, maka kamu kemari, umati'kunna, maka saya akan berikan mut'ah kepada kamu, kepada ya istri-istri Nabi. Ai mut'atat tolak, yaitu mut'ah berupa hadiah sebagai tanda tolak. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan saya akan ceraikan kamu dengan cara cerai yang baik. Ya, itu namanya wa usarrihkunna sarahan jamila. Ini artinya wa usarrihkunna utallikukunna. Ya, utallikukunna itu artinya saya tolak kamu ya min ghairi dirorin, tanpa yaitu membuat kerusakan. Ya, jadi tetap dengan cara yang baik, enggak diror, enggak membuat kerusakan dan kerugian buat orang lain. Nah, itu begitu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntunna, kalau kalian, itu maksudnya istri-istri Nabi, turidnallaha, tapi yang kamu inginkan adalah Allah wa rasulahu dan rasulnya,
wadarul akhirata dan negeri akhirat. Artinya kamu tidak memilih dunia. Ya, jadi kamu menikah menjadi istri Nabi, tetapi bukan dunia yang dipilih, tapi yang dipilih adalah Allah, Rasulnya dan negeri akhirat. Maksudnya negeri akhirat apa? Ail jannata. Yang kamu pilih ada sorga. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati minkunna, maka Allah akan menjanjikan buat perempuan-perempuan yang senantiasa melakukan kebaikan, minkunna, dari kamu semuanya, bi iradatil akhirati, karena ingin memilih akhirat. Allah kasih apa? Ajron azima, berupa ganjaran pahala yang sangat besar. Apa bentuknya? Ya, ajron azima ail jannata, yaitu tidak lain adalah surga yang udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Terus apa yang dipilih sama istri-istrinya Nabi? Fahtarnal akhirata, maka ternyata mereka istri-istri Nabi memilih akhirat ala dunia kebanding daripada dunia. Makanya pantas tuh istri-istri Nabi itu sederhana semuanya, kehidupannya begitu sederhana. Pernah ya Nabi Muhammad satu saat ya datang ke rumah Siti Aisyah pagi-pagi, lalu Nabi Muhammad tanya, wahai istriku, kira-kira pagi hari ini ada apa? Ada sarapan apa yang bisa kita makan? Lalu apa? Kata Siti Aisyah, ya tidak ada apa-apaan. Ya, mau sarapan apa? Nasi nggak ada, roti nggak ada, makanan apapun juga tidak ada. Nah seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Izan asum. Kalau begitu, ya saya puasa aja. Tuh, itu begitu sederhananya kehidupan Rasulullah bersama dengan istri-istrinya, termasuk di situ Siti Aisyah. Ya, jadi pagi hari nggak ada apa-apaan. Ya. Lalu Nabi bilang, ya kalau begitu kita puasa aja udah, puasa di pagi hari. Nah seperti itu. Ya, artinya kan kalau puasa sunnah niatnya di siang hari boleh. Ya, beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan itu mesti tabiitun niyah. Ya niatnya itu harus malam hari. Itu satu persyaratan. Tapi kalau untuk puasa sunnah boleh aja. Ya, jam 6 kita pulang ke rumah, nanya sama istri kita, kira-kira ada makanan enggak? Kata istri kita enggak ada makanan. Ya kalau begitu gue puasa aja dah. Nah itu boleh. Puasa niatnya di pagi hari itu. Ya, jadi ya itu istimewanya puasa sunnah seperti itu. Yang penting mulai dari ya subuh dia belum ya makan dan minum atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah ini kan artinya begitu sederhananya kehidupan Rasulullah bersama dengan para istri-istrinya. Dan memang istrinya itu udah dipanggil sama Allah ya langsung, kamu kalau mau milih dunia ya lebih bagus cerai aja, jangan menjadi istri Nabi. Tapi kalau kamu pilih Allah, Rasul dan negeri akhirat, silahkan bertahan menjadi istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 9 istri-istri Nabi tadi memilihnya apa? Memilihnya akhirat, ala dunia. Itu begitu. Makanya Allah bilang, saya akan janjikan buat kamu yaitu ajron azimah. Apa yang dimaksud dengan ajron azimah? Itu tidak lain adalah surga nanti di akhirat. Yaitu janjinya begitu. Lalu dipanggil lagi nih istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi Muhammad, mayyati minkunna, siapa-siapa yang melakukan di antara kalian bifahisatin mubayyinatin, melakukan perbuatan dosa, kekejian yang nyata. Mubayyinah itu bifathil ya'i. Ya mubayyinah boleh, ya mubayyanah juga boleh. Bifathil ya, kalau bifathil ya mubayyanah. Wa kasriha, dikasrokannya. Iya-nya dibaca kasroh boleh juga, mubayyinatin. Ya, jadi boleh aja kita baca ya nisa'an nabi mayyati minkunna bifahisatin mubayyinah, boleh bifahisatin mubayyanah juga boleh.
Ya, jadi iya-nya boleh dipathahkan, iya-nya juga boleh dikasrohkan. Ai bayyanat, yaitu jelas. Au hiya bayyinatun, atau itu ada saksinya. Jadi ketika kamu istri Nabi melakukan satu perbuatan dosa yang dimaksud fahisha, dosa misalnya berzina dan lain sebagainya, nah itu jelas, nyata, ada bukti-buktinya. Kata Allah, yudo'ab ya lahal azabu, maka istri-istri tersebut nanti akan diazabnya dilipat gandakan, difaini sampai 2 kali lipat. Tuh, jadi kalau istri-istri Nabi melakukan perbuatan dosa, itu ternyata azabnya dilipat gandakan. Karena menjadi istri Nabi itu ya beda dengan istri-istri yang lain, sehingga ketika dia melakukan dosa, azabnya pun dilipat gandakan. Sama bandingannya kalau istri-istri Nabi melakukan perbuatan baik, maka nanti ganjaran pahalanya juga dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau orang dapatnya 100, istri Nabi dapatnya 200. Begitu. Tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka orang lain dikasih azab 100, maka istri Nabi double 200. Itu Allah yang bilang begitu. Ya, dikasih peringatan seperti itu. Ya, jadi istri Nabi itu posisinya begitu istimewa. Tapi kalau dia melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang fahisha, yang udah mubayyana, maka otomatis azabnya pun akan dilipat gandakan. Sama juga begini Pak, di Masjidil Haram, di kawasan tanah haram Mekah, ya jangankan di kawasan ya masjidnya, pokoknya di daerah-daerah yang tanah haram aja. Tanah haram itu kalau ada orang melakukan kebaikan dibalas dengan 100.000, ya dibalas dengan 100.000 kebaikan. Jadi bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di kawasan tanah haram Mekah. Kan luas itu di kawasan tanah haram Mekah. Kalau ada orang melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan kebaikannya sampai 100.000 kebaikan. Orang baca kulhu 1 kali, ya di sana di tanah haram, di sini sama dengan dia baca 100.000 kali. Ya, kita baca kulhu 100.000 kali lama, nggak mampu kita dalam satu waktu. Tapi di tanah haram Mekah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama seperti di sini kita baca 100.000 kali. Tapi ingat juga, kalau di tanah haram Mekah kita melakukan perbuatan dosa, maka itu azabnya juga dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Tuh, berat makanya. Ya, jadi jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa dan maksiat di tanah haram, karena nanti dosanya itu dilipat gandakan sama seperti 100.000 juga. Nah, begitu kan tanah haram luas itu Bapak Saudara. Ya, nah seperti itu. Ya, nanti kalau di tanah halal sama seperti di sini. Ya, jadi kebaikan al-hasanatu bi asri amsalihha. Kalau paling banyak ila sab'i mi'atin, sampai 700 lipat ganda. Nah, seperti itu. Tapi kalau di tanah haram, 1 dibalas dengan 100.000 kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, ini sama istri Nabi juga begitu. Ya, jadi kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka azabnya akan dilipat gandakan. Nah, ini yang dimaksud ya nisa'an nabi mayyati minkun nabi fahisatin mubayyanatin, ya itu katanya yudo'ab, ya akan dilipat gandakan laha bagi itu istri-istri Nabi, al azabu azabnya dipaini 2 kali lipat. Nah, itu dikebanding daripada orang-orang biasa. Iya. Iya udah dapet. Di hotel masih tanah haram. Enggak, cuma mungkin nanti ya kedapatan di Masjidil Haramnya seperti niat iktikaf, ya ngelihat Ka'bah, dekat dengan Ka'bah itu kagak dapet. Karena kita kalau sholat lihat Ka'bah kan pahalanya beda.
Nah seperti itu. Kita kalau sholat di depan Ka'bah itu nanti nilainya beda. Tapi kalau tanah haram tuh nggak mesti di Masjidil Haram aja, semuanya. Di Rusaifah itu ya tempat Said Abuya ya Ahmad ya itu sama, itu termasuk tanah haram. Ya tanah haram. Kemarin saya alhamdulillah sempat juga ke sana ke Rusaifah. Ya kunjungin ke sana. Di sini tanah haram juga. Santri-santri yang belajar, nah itu dapat ganjaran pahalanya sama 100.000. Ya kita sholat jamaah di Rusaifah itu sama 100.000 juga. Cuma mungkin nanti kita enggak mendapatkan ganjaran pahala ngelihat Ka'bah. Nah seperti iktikaf di Masjidil Haram, nah itu enggak dapat. Ya kalau kita kan sholat di depan Ka'bah beda lagi. Ngelihat Ka'bah udah termasuk nilai ibadah. Nah seperti itu. Ya jadi kita kembali lagi nih. Ya istri Nabi juga begitu. Kalau dia melakukan dosa kesalahan, yudha'af lahal adzabu di'faini. Makanya ayat ini ngeri menjadi istri Nabi. Ya sehingga mereka istri-istri Nabi benar-benar menjaga dirinya jangan sampai buat dosa dan maksiat. Karena nih khusus nih ayat buat istri Nabi. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu di'fai azabi ghairihinna ay mislaihi, yaitu dilipat gandakan dari azab selain daripada istri-istri Nabi 2 kali lipat. Kalau istri yang lain mungkin 1.000 dapatnya, dia 2.000. Kalau orang lain dapatnya 100, dia 200. Orang lain dapatnya 10, dia 20. Jadi dilipat gandakan 2 kali. Ya, sepertinya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan bagi Allah itu hal tersebut gampang. Gampang seperti itu. Nah, kalau dari segi bacaan itu ya bisa yudha'af, ya bisa dibaca dengan tasdid. Kalau tadi kan do apa yudha'ifu, ya mabni lil majhulnya yudha'afu. Karena dia jadi jawab yudha'af dijazamkan. Asalnya yudha'af gitu. Asalnya. Nah, itu lil tiqa'is sakinain. Karena bertemunya 2 yang sukun, makanya alifnya dibuang. Jadi yudha'af. Asalnya yudha'af. Nah, alifnya udah sukun, ba-nya sukun. Nah, itu dibuang. Sampai juga ya lam yalid wa lam yulad, asalnya lam yalid, walada yalidu kan begitu ya, wa lam yakun, asalnya lam yakun. Tuh ada waw ada nun, nah wawunya sukun, nunnya sukun, gak enak dibacanya wa lam yakun ya, jadi dibuang wawunya wa lam yakun. Nah itu kalau kita belajar ilmu shorof begitu ya, ini sama yudha'af, asalnya yudha'af ya, alifnya dibuang yudha'af. Atau boleh juga ditasdid do apa yudha'ifu, berarti bacanya yudha'af begitu, boleh itu bacaan yang kedua. Jadi boleh kita baca yudha'af lahal azabu di'fain, boleh. Atau kita baca yudha'af lahal azabu di'fain. Wa fi ukhra, nah dalam lugat yang lain boleh bacanya pakai nun ya, nudha'if berarti mabninya lil maklum itu, kami melipat gandakan, nudha'if domirnya nahnu. Nah kalau dibaca nudha'if berarti azabnya dibaca nasab, jadi nudha'if lahal azaba di'fain. Tuh begitu ya, nudha'if lahal azaba di'fain, kami akan lipat gandakan bagi mereka istri-istri Nabi azabnya 2 kali lipat. Itu jadi nahnu tuh ya domirnya ya nudha'if ya langsung fa'ilnya nahnu. Nah al azaba dibaca nasab, itu yang dimaksud bin nuni ma'ahu wa nusibal azabu, dibaca nasab lafaz azab. Jadi nudha'if lahal azaba di'fain. Jadi bacanya boleh 3 Pak ya. Boleh baca 3. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af ya lahal azabu di'fain. Boleh begitu. Yang kedua, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu di'fain. Bacaan yang ketiga,
ya nisa an-nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin nudha'ib lahal azaba difain. Nah, itu tiga-tiganya boleh, termasuk qiraat sab'ah boleh kita baca. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan adalah yang demikian itu bagi Allah gampang saja. Wa may yaqnut, artinya yaqnut yuti, dan siapa-siapa yang taat ya minkunna dari kamu, dari istri-istri Nabi, taat lillahi kepada Allah, wa rasulihi, dan juga mereka taat kepada rasulnya, wa ta'mal solihan, dan dia juga melakukan amal-amal kebaikan, nuktiha, maka kami akan balas mereka semuanya ajroha, pahalanya marrotain, 2 kali lipat. Jadi kalau dia melakukan dosa, azabnya 2 kali lipat. Kalau mereka melakukan kebaikan-kebaikan, nanti balasannya juga 2 kali lipat, marrotain. Jadi kalau istri Nabi melakukan amal-amal kebaikan, pahalanya gak sama sama kita. Ya, mereka pahalanya 2 kali lipat dari kita. Kalau kita dapat 100, maka istri Nabi dapat 200. Kalau kita dapat 200, maka mereka dapat 400. Itu dikalikan ya marrotain 2 kali. Ya, jadi sama, ketika berbuat dosa dikalikan 2 kali, ketika berbuat kebaikan dikalikan 2 kali juga. Ya, kebanding daripada ya bukan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ayat yang menyatakan wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratain ay misli sawabi ghairihinna, yaitu boleh juga mislai sawabi ghairihinna, 2 kali contoh pahala selain daripada mereka istri-istri Nabi, minan nisa'i, daripada perempuan-perempuan. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraat yang lain bitahtiyati, pita malu, boleh pakai titik 2, yaitu di mana? Yaitu di atas ya, dan di bawah. Jadi boleh pakai tak malu, boleh pakai ya malu ya. Kemudian wa nu'tiha, tu'tiha juga. Nah, boleh begitu. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sudah menyiapkan buat istri-istri Nabi rezeki yang mulia. Apa rizqan karima maksudnya? Yaitu fil jannati, di dalam surga, ziyadatan, ada tambahan. Jadi di samping dikasih surga ya, tapi nanti akan dikasih rezeki yang mulia sebagai tambahan ya, dia dimasukkan ke dalam surga. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna kahadatin, kamu itu tidak seperti seseorang, kajamaatin, seperti kelompok minan nisa'i, daripada istri-istri yang lain. Ya, jadi istri Nabi itu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa. Ya, jika kamu bertakwa Allah kepada Allah. Ya fa innakunna, maka sungguh kamu ya a'zamu, maka itu yang paling besar ganjaran pahalanya. Fala tahdana bil qauli, maka janganlah kamu melembutkan dengan ucapan-ucapan lirrijali, kepada laki-laki yang lain. Nah, ini ada larangan untuk istri-istri Nabi ya, enggak boleh berkata-kata dengan lemah lembut kepada laki-laki yang lain. Jadi harus tegas ngomongnya. Enggak boleh assalamualaikum, enggak boleh begitu. Assalamualaikum. Nah, begitu. Jadi ketika bicara sama laki-laki yang lain, istri-istri Nabi dilarang untuk ya mengucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, begitu. Karena nanti kalau perempuan-perempuan berkata dengan kata-kata yang lemah lembut, memunculkan laki-laki yang mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang perempuan itu harus ya mengucapkannya dengan tegas. Nah, itu istri Nabi begitu. Jadi kalau bicara sama laki-laki yang lain tidak boleh, yaitu dengan lemah lembut. Karena suara perempuan itu aurah. Ya, jadi sautul mar'ati aurah. Suara orang perempuan itu aurat. Nah, begitu. Makanya ketika orang perempuan mengucapkan kata-kata yang lembut kepada laki-laki yang bukan ya mahramnya, bukan suaminya, itu nanti bisa memunculkan yaitu laki-laki yang lain untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kadang-kadang dari suara itu bisa membuat ya apa?
laki-laki lain memunculkan birahi dan nafsunya. Nah, itu ada larangan makanya Bapak, Saudara. Makanya kata Allah, fala tahdana bil qauli. Maka janganlah kamu melembutkan dalam ucapan lirrijali kepada laki-laki yang lain. Kenapa? Fayat ma'allazi fi qalbihi maradun. Maka nanti berkeinginan orang-orang laki-laki tuh yang di dalam hatinya udah ada penyakit. Maradun itu nifak. Ya, laki-laki yang punya sifat-sifat kemunafikan ketika mendengar suara perempuan dengan lemah lembut sehingga nanti dia ya akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa qulna, dan mereka berkata qaulan ma'rufa, yaitu kata-kata yang bagus. Ya, min ghairi khudu'in, tidak boleh dengan lembut. Nah, itu orang perempuan begitu. Ya, katakanlah dengan baik, dengan ma'ruf, dengan santun, tapi nggak boleh lemah lembut. Kemudian yang selanjutnya apalagi kata Allah, waqarna, dan kalian harus tinggal fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian. Jadi istri Nabi nggak boleh keluar rumah, suruh tetap di rumah saja. Waqarna fi buyutikunna, ya, dan kamu ya harus tinggal ya di dalam rumah-rumah kamu semuanya. Itu korna bikasril kopi boleh, wapat ihya dibaca fathah boleh, wakorna wakirna boleh juga. Jadi kopnya boleh dibaca fathah, kopnya juga boleh dibaca kasroh. Minal korori, jadi korna itu mustaqnya dari koror. Koror itu kan artinya tetap berada di rumah. Makanya orang perempuan itu, bapak saudara, harus ada di dalam rumah. Ketika dia mau keluar rumah harus izin sama suami. Nah begitu. Jadi ketika seorang perempuan dia punya suami, ketika mau keluar dari rumah boleh, yang penting izin dari suaminya. Kalau suami mengizinkan boleh dia keluar. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, haram untuk keluar dari rumah. Nah, beda orang laki. Kalau orang laki nggak perlu izin sama bininya. Nah begitu. Jadi yang harus minta izin ya bini sama suami. Kalau suami mau keluar rumah nggak perlu minta izin. Seandainya seorang suami minta izin itu sekedar basa-basi gitu. Dan seorang istri nggak boleh ya tidak mengizinkan. Sebab yang berhak mengizinkan di dalam rumah itu adalah orang laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebab yang menjadi pemimpin di dalam keluarga itu orang laki. Nah seperti itu. Dan kenapa kalau orang perempuan keluar rumah harus minta izin daripada suaminya? Karena kalau orang perempuan berbuat dosa, berbuat maksiat, itu yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya adalah suaminya. Tuh. Jadi misalnya nih kita punya bini, Pak, ya berbuat dosa di mana-mana. Nah itu nanti yang minta ditanya yang pertama kita sebagai suami. Tapi beda kalau suami berbuat dosa di luar rumah, istrinya nggak tahu, itu istri nggak ditanya sama Allah. Kenapa tuh suami kamu berbuat dosa? Istri nggak ditanya. Tapi ketika istri berbuat dosa, nah itu suami ditanya. Begitu. Makanya di sini ada rahasianya. Kenapa kalau seorang perempuan mau keluar rumah harus minta izin dari suaminya? Itu begitu. Ya kalau udah diizinin kan ditanya, oh istri saya mau pergi ke sana, ditahu tuh ada pengawasan dari suaminya. Tapi kalau di keluar rumah sembarangan aja, nah suami nggak tahu, nggak bisa mengendalikannya. Sehingga kalau seandainya itu istri berbuat dosa, suaminya nanti yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini makanya ayat ini bilang waqarna fi buyutikunna. Dan mereka harus tetap di dalam rumah. Ya, itu. Nah, ketika dia mau keluar rumah boleh, tapi harus minta izin dari suaminya. Kalau tidak diizinin, ya udah, nggak usah keluar rumah. Ini kadang-kadang ada orang perempuan udah jauh, ya udah di mana? Udah di Bandung baru nelpon, izin ya saya lagi di Bandung. Lah udah di Bandung baru minta izin. Ya, itu nggak benar. Jadi mau keluar dari rumah di situ minta izinnya. Ya. Mau ngaji aja perlu minta izin. Ya, seorang istri mau ngaji nih, Pak.
Jangankan mau kemana, mau ngaji, minta izin dulu sama suami. Bang, saya mau ngaji, minta izin ya. Kalau kata suaminya silahkan. Ya, itu kalau udah diizinin silahkan. Tapi kalau suaminya misal lagi sakit, kata suaminya nggak usah ngaji dulu dah, gue lagi sakit, temenin gue aja. Itu nggak boleh tuh istri keluar rumah untuk ngaji. Nah, lebih bagus nemenin suaminya yang sedang sakit tuh, sampai seperti itu. Ya. Nah ini yang dibilang waqarna fi buyutikunna. Jadi mereka tetap tinggal di dalam rumah-rumahnya. Ini lafaz ya qarna boleh dibaca waqarna, boleh baca waqirna. Ya asalnya ikrarna, bikasir ra boleh ikrirna. Ya boleh tuh ikrarna, ikrirna dibolehkan. Min qarrarat bi fathir ra wa kasriha. Ya boleh. Ya seperti itu. Nukilat harokat ra, dipindahkan harokat ra ilal qaf, kepada huruf qaf. Wa huzifat, dan dibuang ma'a hamzatil wasli, kemudian dibuang tuh bersama hamzah wasalnya ikrirna atau ikrarna, tuh hamzah wasal dibuang, ra-nya yang ada dua dibuang yang satu. Nah akhirnya menjadi ya qarna ya atau kirna. Nah, ada wawunya, wa qarna wa kirna. Kemudian larangan yang selanjutnya apalagi kata Allah kepada istri-istri Nabi, wala tabarrajna, dan janganlah ya kalian berhias berdandan. Yaitu tabarrajna bitarki ihda at-ta'aini, ditinggalkan, artinya dibuang salah satu taknya min asli dari asalnya wala tatabarrajna. Jadi taknya asalnya dua. Kemudian tak yang pertama dibuang. Jadi tinggal wala tabarrajna. Dan janganlah kalian berhias berdandan tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berdandan berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pada pertama kali dulu. Nah, jadi orang perempuan boleh berdandan, tapi dandannya jangan seperti orang-orang jahiliyah. Tuh, orang jahiliyah itu bagaimana? Yaitu dia menampakkan auratnya. Ya, makanya orang perempuan tuh harus menutup aurat, kecuali yang boleh terbuka ilal wajha wal kafain, kecuali muka dan dua telapak tangannya. Jadi kalau ya itu dia menampakkan auratnya, hukumnya haram. Nah ini wala tabarrujal jahiliyatil ula, aima qoblal Islam. Itu yang disebut jahiliyah, yaitu sesuatu yang dilihat ya yang dilakukan sebelum Islam. Ya, mana yang dilakukan oleh mereka sebelum datangnya Islam? Min izharin nisa'i mahasihinna lirijal. Di antaranya perempuan-perempuan itu menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang lain. Jadi auratnya tidak ditutup, terbuka. Nah, itu enggak boleh. Ya, wala tabarrujal jahiliyatil ula. Makanya orang-orang perempuan itu wajib menutup aurat. Menutup aurat hukumnya wajib, sama seperti wajib dia melaksanakan sholat. Sholat hukumnya wajib, menutup aurat juga hukumnya wajib. Wal izhar ba'dal Islam mazkurun fi ayah, dan yang dinampakkan setelah Islam itu disebut dalam ayat. Mana? Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidaklah mereka orang-orang perempuan boleh menampakkan ya perhiasannya ya kecuali sesuatu yang nampak. Nah ini mazahara minha, para ulama berbeda pendapat. Kata-kata illa mazahara minha, nah itu kaul yang paling banyak. Jumhurul ulama menyatakan yang boleh nampak dilihat oleh perempuan apa? Mukanya, terus telapak tangannya, illal wajha wal kafain. Makanya ada yang bilang ya nutup ya apa tuh ya kepala, rambut itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau ada orang perempuan terbuka ya kepalanya tuh, rambutnya kemana-mana, itu hukumnya berdosa. Ya, sebab ulama-ulama menyatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Itu ma zahara minha itu artinya apa? Muka dan telapak tangannya. Nah, kalau mukanya sama telapak tangannya nggak apa-apa, nampak, kelihatan. Makanya nggak pakai cadar nggak apa-apa. Ya, bahkan ulama-ulama kita yang menyatakan nggak usah pakai cadar. Ya, udah biasa aja.
jangan nutup pakai cadar. Bahkan kalau istri bapak nanti ya di rumah nutup pakai cadar, nanti bisa ya orang-orang pada bingung. Wah, ini istrinya siapa pakai cadar? Karena enggak terbiasa, menjadi fitnah jadinya. Makanya lebih bagus sudah, sebab ada ulama yang mengatakan illa mazahra minha, itu mukanya boleh ditampakkan sama telapak tangannya. Ya, jadi orang perempuan tidak wajib menutup dengan cadar. Walaupun memang ada pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan ya bahwa wajib menutup dengan cadar. Ya, tapi kita make ulama-ulama yang menyatakan illa ma zahara minha, yang ditampakkan itu muka dan telapak tangannya. Nah, makanya ya rata-rata di kita yang ngamalin begitu. Ya, dipakai jilbab, kepalanya tertutup, rambut tertutup. Nah, mukanya tidak, telapak tangannya tidak. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, ini termasuk namanya wal izhar ba'dal Islam mazkurun fi ayati wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, jadi yang dimaksud ma zahara minha yaitu muka dan telapak tangan. Kalau kaki tetap harus ditutup. Makanya banyak orang-orang perempuan pakai apa? Kaos kaki. Jadi mau kemana-mana pakai kaos kaki. Jadi tertutup. Tapi kalau muka nggak usah pakai cadar, nggak apa-apa. Ya, nah telapak tangan juga begitu. Iya, pakai masker. Ya, kadang-kadang orang udah terbiasa pakai masker. Sampai sekarang masih pakai masker aja. Nah, begitu. Ya, kan rata-rata orang udah buka masker tuh. Tapi karena orang udah terbiasa tuh, anak-anak murid aja Pak. Ya sampai-sampai orang tuanya bingung. Orang udah nggak usah pakai masker, masih pakai masker aja. Nah seperti itu, karena udah terbiasa. Nah seperti itu. Orang kalau udah terbiasa susah. Udah biasa pakai masker, udah mau kemana-mana masker aja dipakai. Nah seperti itu. Padahal udah boleh sekarang. Zaman sekarang udah. Di Saudi Pak, udah nggak ada yang pakai masker. Ya, di Mekah, di Madinah, satu pun udah nggak ada yang pakai masker. Nah seperti itu. Jadi memang udah ya enggak diperlukan lagi pakai masker. Tapi kalau yang pakai ya nggak apa-apa, karena memang udah terbiasa. Dia udah biasa. Ya mungkin ya dia menghindari dari debu dan lain-lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Ya seperti itu. Cuma kalau sholat tetap harus dibuka. Ya kalau sholat ya maskernya harus dibuka. Kenapa? Karena udah enggak lid doruroh. Kalau dulu pakai masker boleh, mau sholat lid doruroh. Tapi kalau sekarang daruratnya udah nggak ada. Tapi kalau mau pergi kemana-mana supaya menghilangkan dari debu dan lain-lain sebagainya, nah itu nggak apa-apa dipakai masker. Ya. Nah ini yang dimaksud wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah nanti baru wa aqimnas sholata wa atinaz zakata dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya pada kesempatan malam ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Hadirin